Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, pernah dengar tentang Karbala? Banyak yang tahu tentang gugurnya Sayyidina Husain bin Ali. Tapi hampir tidak ada yang benar-benar memahami satu sosok yang justru memastikan kebenaran itu tidak hilang. Namanya Zainab binti Ali. Beliau bukan panglima perang, beliau tidak mengangkat senjata. Tapi setelah semua laki-laki gugur, justru beliau yang berdiri. Beliau melihat sendiri bagaimana keluarganya dibantai, saudaranya terbunuh, anak-anaknya hilang. Dan setelah itu beliau tidak diam. Dalam keadaan sebagai tawanan, di hadapan penguasa seperti Yazid bin Muawiyah, beliau berbicara. Bukan dengan emosi, tapi dengan keberanian yang terukur. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang wanita yang baru saja kehilangan hampir seluruh keluarganya masih bisa berdiri, berbicara, dan menegur kekuasaan? Apa yang sebenarnya beliau lihat di Karbala yang tidak banyak diceritakan? Dan kenapa justru dari lisannya sejarah Karbala tidak bisa ditutup-tutupi? Ini bukan sekedar kisah duka. Ini tentang satu saksi yang menjaga kebenaran tetap hidup. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Siapa Zainab binti Ali? Di Madinah, di rumah yang tidak pernah sepi dari ilmu dan ujian, lahir seorang anak perempuan dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia tumbuh bukan di lingkungan biasa. Rumah itu adalah rumah yang pernah didatangi wahyu, tempat Rasulullah keluar masuk, memberi arahan, mendidik, dan menanamkan prinsip. Sejak kecil, Zainab melihat langsung bagaimana agama ini dijalankan, bukan sekedar diajarkan. Beliau menyaksikan kesederhanaan ibunya, ketegasan ayahnya, dan kasih sayang kakeknya. Ini bukan cerita ideal, ini kehidupan nyata yang penuh tekanan, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada riwayat yang dikenal dalam literatur sejarah ketika Rasulullah memuliakan keluarganya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim bin Al-Hajjaj, beliau pernah mengumpulkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, serta cucunya, lalu berdoa agar mereka dijaga dan disucikan. Zainab tumbuh di lingkungan yang dimuliakan seperti ini, lingkungan Ahlul Bait. Namun kehidupan mereka tidak panjang dalam kenyamanan. Setelah wafatnya Rasulullah, ujian datang bertubi-tubi. Zainab masih kecil, tapi beliau melihat ibunya sakit hingga wafat. Beliau melihat ayahnya menghadapi tekanan politik. Ini membentuk satu hal penting, yaitu ketahanan mental. Ayahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga guru. Dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya. Beliau mendidik anak-anaknya dengan cara langsung. Tidak ada riwayat panjang percakapan rinci antara Sayyidina Ali dan Zainab yang sahih secara detail kata per kata. Tapi, prinsip pendidikan Sayyidina Ali jelas dalam banyak atsar, tegas dalam kebenaran, sabar dalam ujian, dan tidak tunduk pada kebatilan. Zainab tumbuh dengan pola itu. Beliau tidak dikenal sebagai wanita yang banyak bicara tanpa arah. Justru dalam riwayat-riwayat sejarah, seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau dikenal sebagai wanita yang berakal, fasih, dan memiliki keberanian berbicara di hadapan umum. Ini bukan muncul tiba-tiba nanti di Karbala, ini hasil didikan sejak kecil. Di sisi lain, hubungannya dengan saudara-saudaranya juga penting. Beliau sangat dekat dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka tumbuh bersama dalam satu rumah yang sama, menghadapi ujian yang sama. Ikatan ini bukan sekedar hubungan keluarga, tetapi juga kesamaan visi, yaitu menjaga kehormatan agama. Ada satu gambaran yang sering disebut dalam kitab-kitab sejarah. Zainab bukan hanya pendamping, tapi juga penopang.
Ketika ayahnya menghadapi masa-masa sulit, keluarga ini tidak tercerai-berai. Mereka tetap bersama, saling menguatkan. Tentang ibadahnya, sebagian ulama menyebutkan bahwa Zainab dikenal sebagai wanita yang menjaga sholat malam, bahkan dalam kondisi sulit. Riwayat ini disebut dalam beberapa kitab sejarah dan manaqib, meski tingkat kekuatannya berbeda-beda. Namun secara umum, gambaran tentang kesahihannya diterima dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah, tanpa pengingkaran yang berarti. Satu hal yang menonjol, Zainab tidak dibentuk oleh satu peristiwa, tapi oleh rangkaian ujian sejak kecil, kehilangan, tekanan, dan tanggung jawab. Ini membuatnya berbeda. Ketika nanti beliau berdiri di hadapan penguasa setelah Karbala, ini bukan keberanian yang muncul tiba-tiba. Ini hasil tempaan panjang. Kalau diringkas secara tegas, Zainab adalah produk langsung dari rumah kenabian. Dididik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibesarkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan hidup di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuju peristiwa Karbala. Beberapa tahun setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kemudian Sayyidina Hasan bin Ali, pusat perhatian keluarga ini tertuju pada Sayyidina Husain bin Ali. Di masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah, terjadi perubahan politik yang memicu penolakan dari sebagian pihak, termasuk Sayyidina Husain bin Ali. Dari Kufah datang surat-surat, isinya meminta Sayyidina Husain datang dan menjanjikan dukungan. Ini bukan 1-2 surat. Dalam riwayat sejarah seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, jumlahnya banyak. Mereka menyatakan siap berbaiat dan mendukung Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak langsung berangkat. Beliau kirim utusan terlebih dahulu, yaitu Muslim bin Aqil. Tugasnya juga jelas untuk memastikan situasi. Awalnya laporan yang datang positif, dukungan terlihat nyata. Di titik ini, keputusan besar diambil. Zainab berada di lingkaran terdekat. Beliau bukan orang luar yang baru tahu belakangan. Ketika keputusan untuk berangkat diambil, beliau memilih ikut. Perjalanan dimulai dari Mekah menuju Irak. Di tengah perjalanan, berita berubah drastis. Muslim bin Aqil terbunuh. Dukungan di Kufah runtuh. Situasi berbalik. Ini bukan lagi perjalanan menuju kota yang siap menerima, tapi menuju wilayah yang sudah dikuasai oleh Ubaidullah bin Ziyad. Dalam sebagian riwayat sejarah, ketika kabar ini sampai, ada diskusi di antara rombongan. Sebagian mengusulkan untuk kembali, tetapi Sayyidina Husain tetap melanjutkan dengan pertimbangan yang beliau pegang. Ada riwayat yang disebut oleh para sejarawan bahwa Sayyidina Husain menyatakan seperti ini, "Orang-orang telah mengundang kita. Jika mereka tetap pada janji, kita akan mendatangi mereka. Jika tidak, kita akan melihat apa yang Allah tetapkan." Makna ini dinukil dalam karya-karya sejarah seperti yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, meski redaksinya berbeda-beda. Zainab ada di sana. Beliau mendengar langsung perubahan arah situasi. Dari harapan menjadi ketidakpastian. Rombongan terus berjalan sampai akhirnya dihadang. Pasukan dari Kufah datang, dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid pada tahap awal. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi membatasi pergerakan. Disinilah arah perjalanan dipaksa berubah. Bukan lagi menuju Kufah, tapi berhenti di suatu tempat yang kemudian dikenal sebagai Karbala. Zainab sekarang berada di titik yang tidak bisa lagi mundur dengan mudah. Hari-hari sebelum pertempuran diisi dengan tekanan. Akses air dibatasi. Jumlah pasukan tidak seimbang. Di sisi Sayyidina Husain hanya puluhan orang, sementara di hadapan mereka ribuan. Tidak ada riwayat sahih yang panjang tentang dialog khusus antara Zainab dan Sayyidina Husain di fase ini dengan redaksi rinci. Tapi hubungan mereka sudah jelas dari sebelumnya. Saudara yang saling memahami tanpa banyak kata. Yang pasti, Zainab melihat semua perkembangan ini secara langsung. Dari undangan yang penuh harapan, menjadi pengkhianatan, hingga pengepungan yang nyata. Ini penting untuk dipahami. Zainab tidak hanya hadir saat tragedi puncak. Beliau mengikuti seluruh prosesnya, dari awal keputusan,
perubahan situasi sampai terkepung di Karbala. Hari tragedi, apa yang Zainab lihat? Pagi hari di Karbala tiba dengan keadaan tegang. Di satu sisi berdiri Sayyidina Husain bin Ali bersama keluarga dan sahabatnya yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain, pasukan dari Kufah yang jauh lebih besar di bawah kendali otoritas Ubaidullah bin Ziyad. Zainab binti Ali berada di kemah bersama para wanita dan anak-anak. Tetapi posisinya bukan sekedar berlindung. Beliau memperhatikan, memahami dan menyaksikan. Sebelum pertempuran dimulai, ada upaya dari Sayyidina Husain untuk menegaskan posisinya. Dalam riwayat-riwayat sejarah yang dibawakan oleh ulama seperti Ibnu Katsir, Sayyidina Husain berbicara kepada pasukan Kufah, mengingatkan siapa dirinya, bahwa beliau adalah cucu Rasulullah, dan menanyakan alasan mereka mengkhianati janji. Tidak ada jawaban yang mengubah keadaan, situasi tetap mengarah ke pertempuran. Zainab mendengar itu. Beliau tahu ini bukan sekedar konflik biasa. Ini titik yang tidak bisa ditarik kembali. Pertempuran dimulai. Satu persatu dari pihak Sayyidina Husain maju. Mereka bukan pasukan besar, tapi orang-orang yang memilih bertahan sampai akhir. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa mereka gugur satu persatu. Nama-nama itu bukan asing bagi Zainab. Mereka adalah keluarga dan orang-orang terdekat. Beliau melihat saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan orang-orang yang beliau kenal sejak lama keluar dari kemah dan tidak kembali. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa setiap kali ada yang gugur, kabar itu sampai ke kemah. Tidak selalu dengan detail panjang, tapi cukup untuk diketahui satu lagi telah jatuh. Ketika giliran Sayyidina Husain bin Ali sendiri mendekati akhir, situasinya sudah jelas. Beliau tinggal dengan sangat sedikit orang, bahkan akhirnya sendiri. Dalam riwayat yang kuat, Sayyidina Husain tetap berusaha sampai akhir, hingga beliau gugur di medan itu. Zainab tidak berada di medan perang secara langsung, tetapi beliau menyaksikan dampaknya secara nyata. Beliau melihat tubuh-tubuh yang sebelumnya hidup, kini tidak bergerak. Beliau melihat keluarga yang hilang dalam hitungan jam. Setelah pertempuran selesai, tidak ada jeda panjang. Keadaan berubah menjadi lebih berat. Kemah-kemah didatangi, dan dalam riwayat disebutkan terjadi penjarahan terhadap barang-barang. Wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Di titik ini peran Zainab mulai tampak jelas. Beliau bukan hanya bagian dari korban. Beliau mengambil posisi sebagai penanggung jawab bagi yang tersisa. Di antara mereka ada Ali Zainal Abidin yang dalam keadaan sakit, serta anak-anak yang kehilangan ayah mereka. Tidak ada riwayat sahih panjang berupa dialog dramatis di momen ini. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Zainab dalam riwayat-riwayat sejarah menunjukkan ketegasan. Beliau menjaga agar anak-anak tetap terkendali, tidak tercerai-berai, dan tetap berada dalam perlindungan. Ketika kondisi kacau, orang biasanya kehilangan arah. Tapi dalam riwayat yang disebut oleh para sejarawan, Zainab justru menjadi titik stabil di tengah kekacauan itu. Satu hal penting adalah beliau menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir dalam satu hari. Dari persiapan, pertempuran, hingga dampak setelahnya. Ini bukan cerita yang beliau dengar dari orang lain. Ini yang beliau lihat sendiri. Dan dari sini, posisi Zainab berubah secara penuh. Beliau bukan lagi sekedar anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan. Beliau sekarang adalah saksi hidup utama dari apa yang terjadi di Karbala, dan satu-satunya yang akan membawa cerita ini keluar dari medan itu. Suara kebenaran, Zainab berbicara. Setelah pertempuran di Karbala selesai, rombongan yang tersisa tidak dibiarkan kembali begitu saja. Zainab binti Ali bersama para wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Mereka dibawa dari Karbala menuju Kufah. Di sepanjang perjalanan, kondisi mereka tidak ringan. Kehilangan anggota keluarga baru saja terjadi, dan mereka sekarang berada di bawah pengawasan pihak yang sebelumnya menjadi lawan. Setibanya di Kufah, orang-orang berkumpul. Sebagian menyesal, sebagian hanya ingin melihat.
Dalam riwayat sejarah yang disebut oleh ulama seperti Ibnu Katsir, terjadi momen penting. Zainab berbicara di hadapan masyarakat Kufah. Beliau tidak berbicara panjang dengan bahasa yang berbelit. Isi ucapannya tegas. Beliau menegur penduduk Kufah karena pengkhianatan mereka terhadap Sayyidina Husain bin Ali. Dalam riwayat-riwayat tersebut, makna ucapannya mengarah pada ini. Mereka yang mengundang, mereka pula yang meninggalkan. Beliau menyebut perbuatan itu sebagai bentuk pengkhianatan yang nyata. Tidak ada sikap takut yang ditunjukkan. Karena posisi Zainab saat itu adalah tawanan, bukan pihak yang berkuasa. Dari Kufah, rombongan dibawa ke Damaskus. Di hadapan Yazid bin Muawiyah, di sini situasinya lebih formal. Ini bukan lagi kerumunan masyarakat, tapi pusat kekuasaan. Dalam sebagian riwayat sejarah yang dinukil oleh para ulama termasuk Ibnu Katsir, disebutkan bahwa terjadi percakapan antara Yazid dan pihak keluarga Sayyidina Husain. Ada momen ketika Yazid menunjukkan sikap yang oleh sebagian riwayat ditafsirkan sebagai penyesalan terhadap apa yang terjadi. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia tetap dalam posisi kekuasaannya. Di tengah situasi itu, Zainab kembali berbicara. Isi ucapannya bukan sekedar emosi, tapi argumentasi. Beliau menegaskan bahwa kekuasaan di dunia tidak menjadikan seseorang benar. Dalam riwayat-riwayat tersebut, makna pidatonya mencakup pengingat bahwa apa yang terjadi bukan kemenangan hakiki dan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Salah satu bagian yang sering dinukil dalam kitab sejarah adalah makna ucapannya kepada Yazid, bahwa apa yang beliau lakukan tidak akan menghapus kebenaran dan bahwa hisab di sisi Allah tetap menunggu. Redaksi berbeda-beda dalam sumber, tetapi maknanya konsisten, teguran langsung kepada penguasa. Di titik ini terlihat jelas perubahan peran Zainab. Di Karbala beliau adalah saksi, di Kufah dan Damaskus beliau menjadi penyampai. Beliau tidak mengangkat senjata, tapi beliau menjaga narasi. Beliau memastikan bahwa peristiwa Karbala tidak berhenti sebagai kemenangan sepihak dalam catatan kekuasaan. Beliau menyampaikan versi yang beliau lihat sendiri, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan beliau berbicara dengan emosi yang tidak terkendali atau kata-kata yang melampaui batas. Justru yang ditampilkan dalam riwayat sejarah adalah ketegasan yang terukur. Beliau tidak mencela secara umum, tidak keluar dari adab, tapi juga tidak diam terhadap kezaliman yang beliau saksikan. Di tengah posisi sebagai tawanan, ini bukan hal ringan. Setelah itu, dalam riwayat disebutkan bahwa keluarga Sayyidina Husain akhirnya dipulangkan. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Yang tersisa adalah apa yang dibawa oleh orang-orang yang selamat. Di antara mereka, yang paling menonjol dalam menyampaikan adalah Zainab. Beliau tidak hanya membawa luka, beliau membawa kesaksian. Warisan Zainab, makna dan batasan. Duka itu nyata dan diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah sebagai musibah besar dalam sejarah Islam. Dalam karya sejarah seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, peristiwa ini disebut sebagai tragedi yang tidak bisa dibenarkan. Zainab tidak datang untuk memperbesar konflik. Beliau menyampaikan apa yang beliau lihat. Ini yang membedakan antara kesaksian dan propaganda. Beliau tidak menambah-nambah cerita, tidak membangun narasi untuk kepentingan kelompok, tetapi menjaga fakta yang terjadi. Dalam riwayat-riwayat sejarah, tidak ditemukan bahwa Zainab mengajak kepada pemberontakan atau membangun gerakan politik setelah itu. Beliau kembali kepada peran dasarnya, yaitu menjaga keluarga, menyampaikan kebenaran, dan bertahan dalam ujian. Ini penting sebagai batas, agar kisah ini tidak ditarik ke arah yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Sikap yang benar terhadap peristiwa ini juga dijelaskan oleh para ulama. Kita mencintai Ahlul Bait, termasuk Zainab dan Sayyidina Husain, sebagaimana bagian dari iman. Dalam hadis sahih riwayat Muslim bin Al-Hajjaj, Rasulullah mengingatkan tentang Ahlul Baitnya agar dijaga dan dihormati. Ini merupakan dasar yang jelas. Namun di sisi lain, Ahlus Sunnah juga menetapkan batas, tidak berlebihan dalam meratapi.
tidak menjadikan tragedi sebagai ajang membuka permusuhan lama, dan tidak mencela para sahabat secara umum. Prinsip ini dijaga oleh para ulama sepanjang sejarah. Zainab sendiri dari apa yang tampak dalam riwayat menunjukkan keseimbangan itu. Beliau tegas ketika berbicara di hadapan kezaliman, tapi tidak keluar dari batas syariat. Beliau menyampaikan kebenaran tanpa menjadikannya alat untuk memecah umat. Ada satu pelajaran yang terlihat jelas dari seluruh perjalanan hidupnya, yaitu keteguhan itu bukan hanya di medan perang, tapi juga setelahnya, ketika harus hidup dengan kehilangan dan tetap berada di jalan yang lurus. Beliau kehilangan saudara, keluarga, dan orang-orang terdekat dalam satu peristiwa. Tapi beliau tidak kehilangan arah. Beliau tetap berada dalam kerangka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sabar, tegas dalam kebenaran, dan menjaga adab. Kalau diringkas secara tegas, Zainab bukan tokoh yang dikenal karena kekuasaan, bukan karena jumlah pengikut, tapi karena satu hal yang jarang, kemampuan untuk tetap lurus ketika semua hal di sekitarnya runtuh. Beliau melihat langsung tragedi besar, beliau berbicara tanpa takut, lalu beliau kembali hidup tanpa melampaui batas, dan itu menjadi warisan utamanya. Bukan sekedar kisah Karbala, tapi bagaimana seorang saksi menjaga kebenaran tanpa keluar dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.